Para pemimpin di ruang rapat memusatkan perhatian pada Lo Feng. Setelah itu Lo Feng melanjutkan, "Aku punya minuman yang disebut minuman ringan ungu. Cairan yang sangat istimewa. Hanya dengan menggunakan 10 gram dapat membuat pejuang tingkat tinggi di bumi berevolusi menjadi petarung. Aku memiliki jumlah yang besar." Sekelompok pemimpin tercengang. "Berapa banyak orang yang akan menggunakannya?" Seorang pemimpin dari Afrika bertanya. Kemudian Lo Feng menjawab, "Seluruh dunia. Aku dapat menyediakan untuk seluruh pejuang di dunia. Aku yakin rasionya memiliki peluang mencapai 50:1. Lalu jumlah pejuang di bumi akan meningkat lebih dari 100 juta. Manusia di bumi akan mulai berevolusi dengan cepat." Seluruh kelompok pemimpin tampaknya membayangkan evolusi besar dari semua manusia di bumi. Setelah selesai rapat, Lo Feng pergi ke berbagai negara dan kota-kota markas dan membagikan porsi minuman ungu. Ini adalah awal dari evolusi besar bumi. Setiap negara bisa melihat awal era baru. Lo Feng, Hong, dan Dewa Petir juga sedang menunggu untuk mengantisipasi. Ketika semua negara dan kota pusat mulai menguji penggunaan minuman ringan ungu, pesawat berbentuk cakram abu-abu mendekati bumi. Di dalam ruang kendali pesawat, kapten yang jangkung tampak bahagia melihat keluar melalui simulator gambar virtualnya, dan dia berkata, "Planet biru hijau ini aku menyukainya, karena itu bisa memberiku status dan memberiku uang banyak." Di sampingnya, semua kru berteriak kegirangan. Kemudian sosok kekanak-kanakan muncul di layar papan kendali. Terdengar suara yang jelas dan tajam. AI pesawat Atuka dengan cepat melaporkan angka paling sederhana dan termudah. Ekspresi kapten itu serius, matanya dipenuhi rasa kegilaan. Menoleh untuk melihat 8 anggota kru lainnya di belakang yang sama-sama bersemangat. "Perhatian semua, kerja keras kita sudah hampir selesai. Namun yang paling penting saat ini, kita tidak boleh sombong dan ceroboh. Bagaimanapun planet ini pernah diatur oleh makhluk abadi, dan kita hampir tidak memiliki informasi sama sekali. Menemukan planet tanpa pemimpin, kita harus ekstra hati-hati. Siapa yang tahu apakah planet aborigin ini memiliki beberapa pejuang kuat?" "Dimengerti, Kapten, kamu bisa bersantai, kita tidak akan ceroboh." Kapten itu mengangguk puas. "Kami akan mendekati semuanya dengan sangat hati-hati. Keselamatan adalah utama. Jika di planet ini ada prajurit yang kuat, maka kita akan memberitahu pemilik budak dan memberitahu keluargaku." Hal semacam ini bisa terjadi dalam sejarah alam semesta. Tugas utama para penjelajah adalah menemukan planet itu. Kapten melihat ke layar dan dia berkata, "Atuka, mulailah analisis tentang planet ini dengan kecepatan tertinggi. Dapatkan informasi planet ini." "Kapten, planet ini memiliki jaringan berita." Sosok kepala di layar tampak bersemangat. "Aku dapat meretas jaringan dan memperoleh informasi dengan cepat." Kemudian kapten berkata, "Baik sekali, ia bahkan memiliki jaringannya sendiri." Anggota kru terkejut saat mereka tertawa. Biasanya dalam sejarah alam semesta, planet-planet asli yang baru ditemukan tidak berkembang sama sekali. Atuka dengan mudah dan cepat meretas jaringan bumi. Dengan cepat dan tanpa suara, sejarah bumi beserta banyak informasinya dikumpulkan. Pada saat ini, di balkon kastil, Lo Feng bersama Hong dan Dewa Petir sedang duduk. Kemudian Dewa Petir berkata, "Aku sudah lama mencapai puncak penjelajah bintang level 9. Kenapa aku tidak bisa membuat terobosan? Dengan manual rahasia saudara ketiga, skill dan energiku menjadi sangat kuat. Saat ini bahkan kakak Hong telah mencapai penjelajah bintang level 9. Tapi mengenai fisik petarung, aku selalu lebih kuat darinya." Pemimpin Hong memandangnya. "Aku baru saja melangkah ke level 9 dan kamu sudah berada di puncak. Tidak peduli, adik ketiga masih berkembang paling cepat." Dewa Petir berseru dengan keras. "Jangan panggil aku adik ketiga." Lo Feng mengusap hidungnya. 3 pejuang terhebat di bumi sedang bersantai. Mereka tidak menyadari bahwa saat ini kapal pengintai dari alam semesta telah memasuki bumi dan dengan cepat mengumpulkan data melalui jaringan online. Di atas Samudra Atlantik, sebuah pesawat abu-abu perak mengambang tanpa bergerak.
Di dalam ruang kendali, Kapten dan 8 awak menunggu AI pesawat mengumpulkan semua data. "Kapten, pengumpulan data tentang para pejuang sudah selesai," Atuka berteriak. Mata para penjelajah di kapal semuanya menyala. Setelah itu Atuka berkata, "Planet ini disebut Bumi oleh rakyatnya. Bumi memiliki total hampir 7 miliar orang. Di antara mereka jumlah pejuang mendekati 1 juta dan jumlah penjelajah bintang mendekati 100. Saat ini tidak ada level bintang." Kapten adalah yang pertama tertawa gembira. Penjelajah yang tampak seperti gorila hitam itu sangat bersemangat. Kekuatan Kapten tidak diragukan lagi adalah yang terkuat, dan semua anggota lainnya memiliki keterampilan dan teknik mereka sendiri. Termasuk Kapten, ada total 3 level bintang. 4 di antara lainnya adalah penjelajah bintang level 9, dan 2 lainnya adalah orang yang mengurus pesawat. Dengan cara ini mereka dapat melakukan apapun yang mereka suka, merampok dan memperoleh keuntungan terbesar di planet ini. Kemudian Atuka berkata, "Kapten, ada data yang lebih detail yang harus kamu lihat." "Data apa?" Kapten tersenyum. Setelah itu Atuka menjawab, "Kapten, petarung paling terkenal di bumi disebut Lo Feng, Hong, dan Dewa Petir. Ini adalah rekaman Lo Feng melawan monster." Gambar virtual di ruang kontrol memperlihatkan ketika Lo Feng membunuh Kaisar Agung 8 tentakel. Kecepatan terbang senjatanya cukup cepat. "Apa yang dia injak?" Seorang wanita berkulit hijau berkata kaget. "Pedang pemotong busur senjata Ro level 3. Kapten dan pria gorila hitam itu terkejut. "Kapten, kita telah menjadi besar. Planet ini pasti memiliki harta karun yang ditinggalkan oleh pejuang tak terkalahkan dari sebelumnya. Tidak ada cara lain planet aborigin bisa menghasilkan senjata Ro level 3. Mata Kapten terlalu berbinar. Dia mengerti dengan baik. Bumi ini tidak seperti planet asli pada umumnya. Setelah itu Atuka berkata, "Kapten, rekaman kedua ini menunjukkan Hong dan Dewa Petir menggabungkan kekuatan dan bertarung melawan monster luar angkasa, yaitu monster bertanduk emas. Sial, dia hanya penjelajah bintang. Bagaimana bisa mereka mempunyai domain? Itu sangat sakti." Ekspresi Kapten itu sangat serius. Setelah itu Atuka melanjutkan, "Kapten, sebenarnya ada penjaga perak cair di bumi." Anggota kru jelas sangat bersemangat. Dari rekaman yang ditunjukkan sebelumnya, banyak harta berharga dan mahal yang ditampilkan. Mata sang Kapten memerah. "Atuka, apakah binatang itu masih hidup?" Dari 8 pahlawan bumi, 6 orang ini mengorbankan diri mereka sendiri dan melepaskan teknik roh yang kuat yang akhirnya membunuh makhluk menelan, menyelamatkan umat manusia di bumi. Atuka dengan cepat membaca laporan dari data jaringan yang dia kumpulkan. Setelah itu Kapten sangat marah dan dia berkata, "Bajingan, omong kosong, bagaimana bisa mati? Binatang bertanduk emas ditakdirkan untuk menjadi tuan sektor di puncaknya. Harga seekor binatang bertanduk emas muda, aku bahkan tidak bisa membayangkannya." Kapten itu sangat kecewa. Manusia bumi ini hanyalah orang biadab, menyia-nyiakan hadiah yang diberikan Tuhan. Mereka benar-benar membunuh monster muda luar angkasa dengan garis keturunan tertinggi. "Atuka, di mana tubuh binatang itu?" Kapten itu berteriak. AI kapal Atuka menjawab, "Kapten, umat manusia belum mendapatkan tubuhnya. Sampai saat ini tubuhnya masih menjadi misteri." Kapten sangat gugup. Tubuh binatang bertanduk emas ini adalah harta paling menarik di dunia baginya. Kapal pengintai alam semesta mengapung di atas Samudra Atlantik, melanjutkan pengumpulan data bumi. Seiring berjalannya waktu, data yang dikumpulkan semakin lengkap. Setelah beberapa lama, Atuka berkata, "Kapten, pendataan selesai. Aku telah menemukan jenis minuman khusus di planet ini juga. Itu disebut minuman evolusi oleh orang-orang bumi. Jumlah minuman ringan ungu di bumi sangat besar. Aku perkirakan dalam ratusan ton." Di dalam ruang kendali, Kapten dan 8 awak sedang berdiskusi bagaimana cara mendapatkan hadiah terbesar dari bumi. Diskusi di antara anggota terus berlanjut. Kapten tiba-tiba berkata, "Ayo bergerak sesuai rencana ketiga." 8 anggota kru melihat ke atas.
AI Atuka berteriak, "Kita telah menerima permintaan telepon dari armada keluarga." Ekspresi kapten sedikit berubah. "Kalian semua tetap di sini. Kita akan pindah nanti. Biarkan aku pergi menangani kelompok bajingan sombong ini." Kapten segera meninggalkan ruang kendali memasuki tempat pribadinya. Di dalam ruang istirahat, kapten yang tinggi dan tampan itu duduk di kursi, menutup matanya terhubung ke jaringan alam semesta virtual. Kerajaan Ganwu, Pulau Gunung Naga. Kapten tiba-tiba muncul di bahunya duduk seorang roh kecil. Di dalam ruang tamu, sebuah layar muncul di dinding. Di atasnya menampilkan permintaan panggilan. Setelah itu, seorang kapten berkata, "Sebenarnya 8 ahli waris menelpon secara bersamaan untuk menemuiku." Kemudian seorang pemuda di layar berkata, "Buluo, kamu seharusnya sudah sampai di planet kehidupan." Kapten itu tertawa dan dia berkata, "Jadi bagaimana jika aku sudah sampai? Penemuan planet ini, aku punya andil terbesar. Aku adalah pewaris sejati dari keluarga Nulansan." "Buluo, kami memanggilmu bukan untuk bernegosiasi, tetapi untuk memberitahumu. Setelah sesepuh menerima berita tentang ruang gelap, dia sangat tertarik. Oleh karena itu, planet ini harus menjadi milik keluarga." Kapten Buluo menjawab, "Jika kamu memiliki kemampuan, datanglah dan bunuh aku." Wajah 8 ahli waris menjadi hijau karena marah. Setelah itu, panggilan berakhir. Setelah kapten menutup telepon, dia dengan santai berjalan ke sisi lain ruangan dan menuangkan segelas anggur. Tiba-tiba Atuka berkata dari bahunya, "Kapten, nomor tadi kenal meminta panggilan. Penelpon telah mengungkapkan statusnya. Itu adalah prajurit tingkat semesta." Buluo menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya sebelum menerima panggilan itu. Sebuah layar muncul. Di atasnya terpampang seorang pria parubaya bertelinga runcing bermata merah. Dia sangat tampan yang mirip Buluo. "Pemimpin pertama," Buluo berkata sambil membungkuk hormat. Pemimpin itu tersenyum dan dia berkata, "Aku hanya tahu sedikit tentang generasi keluarga berikutnya. Hari ini pertama kalinya kita bertemu dan mengobrol." Wajah Buluo memerah dan dia sangat sopan. Kemudian pemimpin itu melanjutkan, "Keluarga Nulansan ini selalu mengandalkan kerja keras dan kekuatan untuk menilai rakyatnya. Planet ini pernah diatur oleh makhluk yang abadi sebelumnya. Karenanya ia memiliki posisi yang sangat istimewa. Planet khusus ini adalah salah satu yang dianggap lebih berharga. Keluarga Nulansan akan memberimu 100 miliar dolar naga hitam sebagai hadiah, dan juga memberimu gelar penatua abadi dalam keluarga. Posisi penatua dalam keluarga sangat tinggi, bahkan lebih tinggi daripada ahli waris." Setelah itu Buluo menjawab, "Pemimpin, aku Buluo Nulansan, sebagai pewaris keluarga bersedia pergi berperang demi kebanggaan keluarga." Pemimpin tersenyum dan dia berkata, "Kamu sangat luar biasa. Penaklukan planet ini, kamu akan bertanggung jawab. Armada keluarga akan mencapai dalam 3 bulan." Kemudian Buluo menjawab, "Dimengerti, pemimpin bisa bersantai. Prajurit terkuat di sini hanya seorang penjelajah bintang level 9. Tim penjelajahku akan cukup menaklukkan planet ini." Pemimpin itu tersenyum. "Pada saat kamu kembali, aku akan secara pribadi memberimu gelar penatua abadi." Setelah panggilan berakhir, Buluo kembali ke dalam pesawat dan dia berkata, "Ikuti rencana ketiga dan bertindak. Kita akan langsung menangkap 3 prajurit terkuat di bumi, Lo Feng, Hong, dan Dewa Petir. Setelah 3 prajurit teratas mereka tertangkap, bumi tidak akan memiliki keberanian untuk menghadapi kita semua." "Dimengerti, Kapten." 8 awak di belakangnya berteriak sangat bersemangat. "Atuka, beri aku lokasi Lo Feng dan yang lainnya," kata Kapten Buluo. Di layar, Atuka menjawab, "Meretas jaringan satelit bumi dan memeriksa telah selesai. Hong dan Dewa Petir sama-sama terbang menuju tempat tinggal Lo Feng, pangkalan Cina Jiangnan di kota Yangzhou." Pesawat alam semesta segera menjadi seberkas cahaya, berjalan melintasi lautan dan langsung menuju ke benua Cina Asia. Pada saat ini, Lo Feng bersama Hong dan Dewa Petir sedang mengobrol di balkon kastil. Di pikirannya tiba-tiba Babata berteriak, "Lo Feng, pesawat alam semesta telah memasuki zona peringatan."
Lo Feng dengan keras membuka matanya, tubuhnya langsung bergemetar. Itu adalah pesawat alam semesta kelas C, Babata berteriak cemas. Bagaimana bisa ada pesawat alam semesta? Lo Feng semakin cemas dan marah. Aku tidak tahu, tapi itu sudah mencapai udara di atas kastil, kata Babata. Hong dan Dewa Petir jelas merasakan udara yang awalnya tenang menjadi lebih buruk. Keduanya menatap Lo Feng dengan rasa ingin tahu. Ekspresi Lo Feng pucat dan keringat dingin mengucur. Lihat, 3 orang terbesar di planet ini sedang duduk di balkon kastil. Pria gorila hitam itu tertawa. Dia adalah salah satu dari 3 level bintang dari grup penjelajah ini. Buluo tertawa dan dia berkata, setelah menyelesaikan seluruh bisnis di bumi, kita tidak perlu mempertaruhkan hidup kita untuk menjelajah lagi. Ayo pergi, buat pelajaran pada 3 orang terkuat ini. Pintu kabin terbuka. Dengan Kapten Buluo memimpin kelompok penjelajah, semuanya terjun langsung. Mereka telah datang, Lo Feng berteriak. Buluo mengamati 3 orang yang dipenuhi ketakutan. Dia merasa sangat senang dengan situasi ini. Di balkon, Lo Feng bersama Hong dan Dewa Petir melihat layar pergelangan tangan mereka. 1 bintang level 6, 1 bintang level 2, 1 lagi bintang level 1. 4 lainnya mencapai penjelajah bintang level 9. Ini masalah besar. Lo Feng bersama Hong dan Dewa Petir memiliki ekspresi yang sangat buruk. Setelah itu, Buluo berkata, sistem AI secara otomatis menerjemahkan kata-kata ke dalam bahasa bumi. Mulai sekarang, kalian adalah budak pejuang yang kuat dari alam semesta. Suara bergema di seluruh kastil, menyebabkan sejumlah besar pejalan kaki di luar kastil melihat ke langit. Di udara, Buluo berdiri tinggi di langit, memandang rendah ke arah 3 orang di balkon. Lo Feng dan yang lainnya memasang ekspresi muram. Penjaga, Lo Feng memerintahkan dengan acuh tak acuh. Seketika suara ledakan terdengar. Sosok penjaga semuanya naik ke langit, dengan cepat mengelilingi para penjelajah dari alam semesta itu. Ada 3 bintang pembaca roh level 7. Buluo dan lainnya memandang dengan ketakutan. Siap membunuh. Seorang penjaga membungkuk dengan hormat ke arah Lo Feng di balkon. Ketujuh penjelajah itu memandang dengan ketakutan dan syok. Lo Feng memandang dingin ke arah mereka. Tangkap mereka, siapa saja yang melawan, bunuh mereka. Tim budak penjaga dengan hormat mematuhinya. Seketika seluruh tim penjaga menutupi langit dan mengepung 7 penjelajah. Wanita berkulit hijau itu adalah yang pertama berteriak dengan keras. Aku menyerah. Kami menyerah, jangan bunuh kami. Ketujuh penjelajah alam semesta itu memutuskan untuk menyerah. Ketiga prajurit Blackman memandang dengan dingin ke Buluo. Aku menyerah, Buluo berkata dengan sungguh-sungguh. Dari situ, ketujuh penjelajah telah menyerah tanpa keberanian atau kemampuan untuk melawan. Lo Feng dan 2 lainnya terbang. Di sampingnya, Hong dan Dewa Petir dengan hati-hati mengamati ketujuh penjelajah itu. Setelah itu, Lo Feng memerintahkan, Men 1, bawa tim kecil dan perintahkan pesawat semesta untuk menyerah. Sebuah tim kecil dengan cepat bergegas menuju langit. Pesawat abu-abu perak di tengah udara baru saja akan melarikan diri setelah melihat situasinya. Tetapi pada saat itu, sebuah pesawat naga hitam muncul dan mencegatnya. Pada saat ini, semua penjelajah bintang meringis dalam penderitaan mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Pesawat abu-abu perak dengan cepat berhenti. Kedua personil perawatan pesawat ketakutan. Lo Feng bersama Hong dan Dewa Petir melayang di atas kastil, dikelilingi oleh hampir 1000 budak. Men 1 dan timnya membawa orang-orang ke pesawat alam semesta abu-abu perak. Siapa yang bernama Buluo Wulansan? Lo Feng memandang kapten penjelajah yang sangat tampan. Buluo berdiri dan dia berkata, aku tidak pernah menyangka bahwa 2-3 tahun yang lalu kalian semua hampir sepenuhnya dimusnahkan oleh monster bintang level 1. Namun sekarang kamu memiliki begitu banyak pejuang yang kuat. Kamu memiliki pesawat alam semesta. Kalau begitu, kamu pasti mengunjungi planet lain. Para prajurit ini, Anda pasti membelinya. Pintar, Lo Feng memandang mereka. Sungguh menggelikan bahwa kami bahkan mengira kalian semua hanyalah orang aborigin.
Buluo mengutuk di dalam hatinya. Setelah itu Lo Feng berkata, "Berapa banyak dari kalian yang telah datang ke bumi, dan mengapa kamu datang ke bumi?" Harapan mulai tumbuh sedikit di hati Buluo. Jika aku sabar menunggu, ketika armada keluarga tiba dan benar-benar menghancurkan mereka, semoga masih ada harapan untuk bertahan hidup. Kemudian Buluo menjawab, "Kami memiliki total 9 orang. Kami tanpa sadar melewati lubang cacing dan memasuki bidang bintang angkasa yang gelap. Menurut peta bintang lama, kami tahu ada 2 planet kehidupan di daerah ini. Kami sangat senang saat menemukan yang satu ini." Setelah itu Hong berkata, "Apakah benar kalian hanya 9 orang?" Buluo mengangguk. "Kami tidak akan mempercayai orang lain dengan berita tentang penemuan planet ini. Mengapa kita harus memberitahu orang lain?" Lo Feng bersama Hong dan Dewa Petir mengangguk sedikit. Kemudian Men 2 berkata, "Roh menghipnotis ke-6, hati-hati menginterogasi mereka." Lo Feng sangat berhati-hati dan dengan cepat langsung menuju pesawat abu-abu perak. Hong dan Dewa Petir mengikutinya. Lo Feng bersama Hong dan Dewa Petir memasuki ruang kontrol. Men 1 dan penjaga lainnya membungkuk dengan hormat. Lo Feng mengangguk, membalik tangannya dan mengeluarkan microchip. Babata mulai meretas sistem AI pesawat. Layar kendali segera menampilkan kepala seorang anak laki-laki berteriak, "Hentikan peretasan ini, segera hentikan peretasan ini." Kepala Babata muncul di layar. Dia menunjukkan taringnya, tampaknya sangat puas. Dengan cepat dan tak henti-hentinya, dia meretas sistem, mendapatkan kendali atas seluruh pesawat. Lo Feng mengeluarkan ponselnya. "Tuan Lo Feng, kami baru saja menerima laporan yang mengatakan bahwa ada suara di dalam kastilmu. Apa yang terjadi?" Jenderal Wang tampak tertekan. "Dan kami telah menemukan sejumlah besar prajurit terbang, hampir 1000. Tenang, kita baru saja bertemu tim kecil penjelajah alam semesta. Mereka sudah ditangani oleh kita. Tidak masalah," Lo Feng berkata dengan santai. Pemandangan yang hampir 1000 prajurit muncul di sekitar kastil telah mengejutkan semua negara. Tidak mungkin mereka tidak tahu. Lo Feng tersenyum saat berbicara di telepon, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah. Ini karena sejumlah besar kata-kata Cina muncul di layar papan kendali. Babata secara otomatis menampilkan. Ini tidak mungkin. Wajah Lo Feng menjadi pucat. Hong dan Dewa Petir melihat ke layar dalam ketakutan. Setelah melihat detail kata-kata Mandarin di layar, wajah mereka menjadi pucat dan ketakutan. "Tuan, apa yang dikatakan Buluo sebelumnya adalah kebohongan. Tim penjelajah mereka hanyalah gerombolan pertama. Di belakang mereka adalah armada keluarga Nulansan yang sangat besar." Men 1 yang bertanggung jawab atas interogasi hipnosis bergegas ke pesawat berteriak cemas. "Membunuh mereka!" Dewa Petir mengamuk di sampingnya. "Jangan bunuh mereka, nonaktifkan mereka dulu dan perlahan-lahan siksa dan interogasi mereka," kata Hong dengan marah. "Benar, interogasi semua informasi tentang keluarga Nulansan." Tatapan Lo Feng sedingin es. 3 prajurit terkuat di bumi semuanya sangat marah. Suara bergema dari semua ponsel mereka. Kemudian Lo Feng berkata, "Jenderal Wang, umat manusia di bumi sedang dalam masalah." Setelah itu pemimpin Hong berkata, "Aku sarankan kita segera mengumpulkan para pemimpin dari 5 negara dan 23 kota markas. Adakan pertemuan di Istana Dewa Perang." Ini tidak mungkin terjadi. Lo Feng merasa bingung. Serangan keluarga Nulansan di bumi terdiri dari pesawat alam semesta kecil ini, dan armada keluarga serta kekuatan utama lainnya mengikuti di belakang. Mereka telah mengirim 2 armada utama yang merupakan pasukan penyerang utama. Orang utama yang bertanggung jawab atas seluruh operasi adalah pewaris dari salah satu kepala keluarga itu sendiri. 8 ahli waris berdampingan bersama dengan 30 pengawal Nulan. Pewaris pemimpin posisi dan statusnya tinggi. Seseorang harus mencapai tingkat bintang level 9 sebelum dianggap layak untuk posisi itu. Bintang level 9 salah satunya bisa datang menaklukkan bumi, dan sekarang lebih dari 40 dari mereka datang. Wajah Lo Feng pucat karena ketakutan. Mata Dewa Petir tajam. Ini memang sangat mengerikan. Lebih dari 40 prajurit bintang level 9 memimpin pasukan sekitar 1000 level bintang.
dan lebih dari 10.000 penjelajah bintang. Bagaimana kita bisa melawan? Kecuali kita memiliki pejuang semesta, itu akan memberi kita kesempatan. Namun, di mana kita akan mendapatkan seorang pejuang semesta? Lo Feng sangat gugup. Tubuh binatang bertanduk emasnya akan dapat mencapai tingkat semesta. Namun armada keluarga Nulansan tiba dalam 3 bulan. Hanya ada waktu 3 bulan, Lo Feng bergumam pelan. Pemimpin Hong yang awalnya duduk diam dengan mata tertutup tiba-tiba membukanya. Sudahkah kamu menemukannya? Dewa petir memandang pemimpin Hong. Pemimpin Hong mengangguk, ekspresinya sangat serius, dan dia berkata, sangat mudah untuk mencari informasi singkat melalui jaringan kerajaan Kaulo. Keluarga Nulansan 81.000 tahun yang lalu didirikan oleh seorang pejuang semesta. Nulansan adalah kepala pertama, namanya juga menjadi nama keluarga. Saat ini dia berada di alam semesta level 9. Dia memiliki banyak murid di bawahnya. Di antara mereka ada 6 tingkat alam semesta. Lo Feng merasa lebih terkejut. Bagaimana kita melawan ini? Dewa petir juga bingung. Setelah itu pemimpin Hong melanjutkan, keluarga Nulansan adalah keluarga terbesar ketiga dari Kekaisaran Kaluo. Kerajaan Kaluo adalah salah satu dari 500 lebih di kerajaan Gunung Naga Hitam. Yang terkuat di keluarga Kaluo adalah Tuan Sektor. Keluarga terbesar kedua di Kekaisaran Kaluo adalah keluarga Weidi. Jantung Lo Feng berdetak kencang. Keluarga Weidi, teman baik yang dia temui di Bintang Naga. Mungkinkah Gao Sheng terpisah dari keluarga Weidi? Pemimpin Hong melanjutkan, keluarga Weidi adalah keluarga bisnis. Saat ini, sebagian besar kekuatan keluarga Weidi ada di kerajaan Gunung Naga Hitam, bahkan meluas ke kerajaan Ganwu. Seluruh kekuatan gabungannya bahkan lebih menakutkan daripada Kekaisaran Kuluo. Dalam 3 bulan yang singkat, tubuh binatang bertanduk emasku pasti tidak bisa mencapai tingkat semesta tepat waktu. Lo Feng dengan cepat merenung. Tubuh manusiaku harus mencapai level bintang dan mendapatkan rekening bank yang ditinggalkan oleh guruku. Hanya dengan begitu aku dapat membeli bumi. Aku hanya ada satu cara untuk mencapai level bintang dengan kecepatan tertinggi. Memakan sumsum giok bersama dengan kristal muya. Dalam 3 bulan masih ada harapan. Di balkon kastil, ketiganya sedang berdiskusi. Kita tidak punya pilihan, kata pemimpin Hong. Lo Feng, apakah benar-benar ada akun seperti itu? Dewa petir memandangnya. Kemudian Lo Feng menjawab, benar, tapi aku harus mencapai level bintang sebelum bisa mengaksesnya. Mari kita pertaruhkan semuanya. Sekarang kita hanya bisa melakukan itu, kata Dewa petir. Ayo kita lakukan, kata Hong dengan serius. Kemudian Lo Feng berkata, baiklah, ayo kita lakukan. Pada sore itu, semua keluarga Lo Feng bersama keluarga Hong dan Dewa Petir berkumpul di kastil. Berhati-hatilah di planet lain di alam semesta. Harapan manusia di bumi ada pada kalian semua. Dari kata-kata dan doa keluarga tersebut, Lo Feng mencium istri dan anaknya. Sebelum berbalik dan melayang dengan Hong dan Dewa Petir menuju pesawat naga hitam. Pintu kabin tertutup, pesawat naga hitam mulai naik dengan cepat, menyampaikan harapan umat manusia dan meninggalkan bumi. Di dalam ruang kendali, simulator gambar virtual eksternal berada pada 100%. Ketiganya berpaling untuk melihat planet hijau dan biru yang indah. Kemudian Lo Feng berkata, Babata, percepat perjalanan alam semesta. Tujuan pertama adalah bintang Bailan. Pesawat naga hitam membawa 3 orang terkuat di bumi, memulai perjalanan alam semesta. Di tempat yang berbeda, 2 pesawat perang abu-abu yang sangat panjang terbang dengan cepat di angkasa. Di dalam ruang kendali, seorang pemuda yang mirip dengan Buluo berkata, apa yang salah? Kenapa kita tidak bisa menghubungi mereka? Pria berkulit hitam itu mengangguk. Kemudian pemuda tampan lainnya berkata, kami telah meminta komunikasi, dia tidak menjawab. Kapten pula, aku pikir kita harus kembali. Kemudian Kapten pula berkata, jangan melakukan hal bodoh. Urusan keluarga adalah yang terpenting. Lagi pula masih ada 3 bulan sebelum kita mencapai planet ini.
Menurut pemimpin pertama, mungkin ada harta karun dalam jumlah besar di planet ini.